Jamaah rahimakumullah, ketahuilah waktu adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Modal hidup kita itu waktu dan bukan harta. Modal hidup manusia itu waktu dan bukan harta. Kau bisa cek, ada seorang hamba punya harta 5 miliar. Waktunya habis. Kira-kira 5 miliar bisa menambah waktunya? Nggak bisa, mati. Terus 5 miliar gimana? Bukan rezekimu sudah. Berbeda dengan orang miskin, nggak punya harta, waktunya masih panjang, nggak mati-mati dia. Kau datang ke rumah sakit, ajib, orang ini nggak mati-mati kata dia. Padahal sudah sakit kata dia. Karena belum habis waktunya. Itulah modal utama orang hidup dalam kehidupan. Dan agama kita memberikan perhatian khusus terhadap waktu. Tapi kita menyepelekannya. Ini di akhir tahun liburan. Kalau kita lihat jalan kenapa padat? Karena orang pada liburan. Tempat-tempat hiburan penuh. Karena orang sedang liburan. Liburan itu waktu kosong. Buat ngapain? Ya buat gitu-gituan oleh manusia. Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan kita dengan nikmat waktu agar kita mensyukuri nikmat tersebut. Di surah Ibrahim ayat 33-34 Allah mengatakan wasakhkhara lakumusy syamsa wal qamara da'ibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insan la zalumun kafar. Allah mengatakan, Allah tuh yang menundukkan buat kalian mentari dan rembulan yang terus berganti mereka, terus-terusan. Ketika mentari datang, malam pergi. Ketika mentari tenggelam, malam datang. Allah jadikan malam dan siang buat kita. Kemudian Allah mengingatkan, dan Dia memberikan kepada kalian segala yang kalian pinta. Kau bisa cek jemaah. Yang kita tidak pinta Allah kasih. Apalagi yang kita pinta. Pernahkah kau bangun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat? Tapi Allah kasih kau bisa melihat. Kau bisa bangun dari tempat tidurmu. Kau bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah. Allah kasih. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, di antaranya nikmat waktu, la tuhsuha. Kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tapi yang jadi masalah kitanya. Allah mengatakan innal insan la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sangat zalim. Kita kalau melihat sifat kita dalam Al-Quranul Karim, kita akan malu. Allah mensifati manusia itu ketika memberikan amanah ini, wa innahu innal insana, di sini disebutkan la zalumun kafar. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim, bukan zalim, afwan, sangat zalim kata Allah. Di sini disebutkan kafar, bukan kafir, kafar, sangat kafir terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Di ayat lain Allah katakan innahu kana zaluman jahula, sangat zalim dan sangat bodoh. Jahul itu bukan jahil, tapi jahil yang double manusia itu. Salah satu bentuk kebodohan mereka, mereka membuang-buang waktu mereka. Mereka menzalimi mereka. Kalau duit bisa dicari, jemaah, bisa dicari. Kau kehilangan uangmu 1 miliar bisa balik, 10 miliar bisa balik.
Kau kehilangan 5 tahun di masa mudamu, nggak bisa balik. Nggak akan pernah balik. Kau kehilangan masa kecilmu. Orang-orang berharap laita syabab ya'udu yawman. Ya kepingin masa muda balik, nggak ada. Tapi kalau duit bisa. Anak pernah bangkrut Ustaz 10 miliar Ustaz. Alhamdulillah balik sekarang 15 miliar. Balik. Tapi kalau umur tidak bisa. Nabi SAW mengingatkan kita dengan nikmat waktu. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ada 2 nikmat yang banyak kali manusia tertipu dengan nikmat itu. Dia tidak menganggapnya nikmat. Karena banyak di antara kita yang menganggap nikmat itu hanya fulus. Apa 2 nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Nah, antum kalau dikasih duit 1 miliar tapi sakit, mau? Dikasih sehat tapi nggak punya duit, milih mana antum? Sekarang 1 miliar sakit, opnam di rumah sakit. Tidak ada punya duit tapi sehat, bisa datang ke masjid, jalan-jalan. Hah? Milih mana? Milih sehat, punya fulus. Nggak bersyukur kita sama Allah SWT. Selalu yang dipikir itu fulus. Di sini Nabi SAW menjelaskan 2 nikmat yang kita banyak lalai. Yang pertama sehat dan waktu luang. Orang nganggur itu nikmat. Betul jemaah. Kalau antum ngelamar kerja sana, ngelamar kerja ditolak, antum dapat nikmat. Apa nikmatnya? Nggak kerja. Betul jemaah. Kau bisa sholat, kau bisa baca Quran, kau bisa datang pengajian, kau bisa bantuin masjid, bersih-bersih masjid, karena kau punya waktu luang. Tapi nanti kau punya pekerjaan, nggak bisa tuh semuanya. Cuma kita nggak sadar. Selalu kadang-kala kita curhat, aku belum dapat kerjaan ini itu. Subhanallah. Ketika kau kosong waktunya, kau ingat. Fa idza faraghta fansab. Kau kosong, isi. Nganggur nikmat. Orang yang nunggu di rumah sakit, dokternya nggak datang-datang, ya lihat, loh, udah 1 jam dokternya nggak datang. Kemana dokternya? Sedang kunjungan pasien. Jam berapa datang? Insya Allah jam 9. Dia udah dari jam 6 di rumah sakit. Jam 9, ya Allah, kata dia. Ya, tunggu dulu. Kapan datang? Ya mungkin jam 12 malam. Oh, jam 12 malam, kata dia. Nikmat kau dapat nunggu. Kau bisa baca Quran mungkin berapa juz. Kau bisa berzikir berapa banyak, mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallah lazim. Coba dokter itu datang, kau akan sibuk dengan dia. Nikmatani maghbunun fihima katsir minan nas. Sebagian orang kalau ngelihat orang naik mobil mewah, aduh kata dia, kepingin dia. Tahu-tahu yang turun dari mobil mewah orang pakai kursi roda. Antum milih mana? Punya mobil kayak dia, pakai kursi roda, atau antum nggak punya mobil, jalan kaki tapi sehat? Antum akan milih punya mobil sehat. Sekali lagi wallahi jemaah. Pernah suatu hari di Masjid Nabawi ada dialog di antara para sahabat tentang urusan fulus. Mereka berbicara tentang dunia manusia, para sahabat berbicara tentang urusan harta. Lalu Nabi keluar dari rumahnya mengatakan kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa tuh kekayaan, tapi buat orang yang bertakwa. Nabi mengatakan enggak apa-apa. Lalu beliau mengatakan walakinna sihha khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Dan kau akan rasakan jemaah, ketika hartamu tidak berguna untuk mengembalikan kesehatan, nggak berguna. Jadi 2 nikmat, waktu luang, waktu kosong, nganggur, liburan akhir tahun, liburan Ustaz. Kau gunakan, manfaatkan. Jangan sampai liburan umurmu berkurang,
amalanmu tidak bertambah. Yang ada amalanmu tambah kurang. Ahibati fillah, Allah seringkali dalam Al-Quran bersumpah dengan waktu. Yang paling terkenal yang kita hafal ayatnya, wal asr innal insana lafi khusr. Apa artinya wal asr? Yang sering kita dengar demi masa, demi waktu. Sebagian ulama berpendapat wal asri demi waktu asar. Karena di dalam Al-Quran Karim ada wal fajri, demi waktu fajar. Ada wadduha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar. Dan demi masa juga artinya, karena asar memiliki dua makna. Allah bersumpah mengatakan innal insana lafi khusr. Kenapa Allah bersumpah demi masa, demi waktu, atau demi waktu asar? Karena itulah modal hidup manusia. Di masa itu terjadi segala sesuatu. Kau sekarang bisa punya rumah karena Allah kasih waktu buat kau bekerja. Kau bisa punya anak karena Allah kasih waktu buat kau. Artinya Allah memberikan kepada kita waktu itu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Siapa yang tidak merugi? Apakah orang yang tiap hari dapat keuntungan 10 juta, orang yang beruntung? Enggak, rugi. Orang yang tidak rugi itu 4 kriterianya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jelas. Yang tidak merugi orang-orang yang beriman. Tentunya keimanan itu berdasarkan ilmu. Nggak ada orang beriman ikut-ikutan. Kalau orang beriman ikut-ikutan, bisa dia jual imannya. Kita akan melihat saudara-saudara kita yang dimurtadkan umpamanya di beberapa tempat, mereka jual keimanannya karena mereka memang nggak tahu dengan agamanya. Iman dengan ilmu dan keyakinan. Iman aja nggak cukup, harus ada amilus solehat, amal soleh. Makanya Allah sering menyebutkan amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Sebagian orang Masya Allah, dia mengatakan ana beriman Ustaz, walaupun ana gak sholat ana tetap beriman. Nah, terus kenapa gak sholat? Ya itu belum bisa Ustaz. Berarti kau masih rugi. Kau sudah punya iman, kau tahu sholat kewajiban, kau tahu orang yang meninggalkan sholat bisa jadi kafir, lalu kau tidak sholat, maka kau rugi. Baik, beriman beramal soleh masih rugi, karena ada orang-orang soleh yang hanya untuk dirinya sendiri, nggak ngurus dengan manusia. Yang penting ana beriman, yang penting ana beramal soleh, yang penting ana sholat, ana nggak mau ganggu orang, kau tetap rugi. Karena kriteria ketiga adalah watawasau bil haq, mengajak umat manusia kepada kebaikan. Jadi kita disuruh belajar. Habis belajar berilmu, habis berilmu kau ajak orang lain. Ini umat Islam tidak sedikit di antara mereka yang cuma 2 aja, iman amal soleh. Di kantornya nggak pernah ngajak orang kepada kebaikan. Di tempat dia kerja nggak ngurus orang mau berbuat apa, yang penting anak baik sendiri, kau tetap rugi. Allah perintahkan watawasau bil haq, dan orang kalau sudah menyuruh kepada kebaikan, kau harus sabar. Kau akan dibenci sama manusia. Kita tuh lebih suka orang yang tidak ikut campuran orang lain, yang tidak pernah ngasih nasihat kita. Tapi kalau sudah mulai ngasih nasihat kita, memperingatkan kita, ngomong ini nggak boleh, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, mulai kita nggak suka sama orang itu. Maka Allah katakan watawasau bis sabr, kau harus sabar. Karena orang yang mengajak kepada kebaikan akan dibenci oleh orang, bukan dicintai, jemaah. Apakah penduduk Mekah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau mereka cinta, mereka tidak akan usir Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mereka ganggu Nabi, mereka tindas Nabi alaihissalam. Padahal selama 40 tahun beliau berada di Mekah, 40 tahun tuh, apa kata penduduk Mekah? Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang baik hati, orang yang dermawan. Semua pujian diberikan kepada Nabi alaihissalam selama 40 tahun sebelum beliau mengajak umat kepada Islam. Ketika mengajak kepada Islam berubah. Jadi apa? Jadi kadzab, jadi pendusta, jadi sahir, penyihir, kahin, dukun, syair. Ucapan-ucapan itu langsung berubah. Kenapa? Karena Nabi mengajak mereka kepada kebaikan. Maka hati-hati. Kalau kau ingin tidak merugi, balighu anni walau ayah. Sampaikan. Sampaikan. Terutama keluargamu, tempat kerjamu. Kau di mana berangkat? Sampaikan. Supaya kau tidak merugi dengan waktu yang Allah berikan kepadamu. Sumpah-sumpah Allah dengan waktu lain yang tadi kita sebutkan, wadduha wal fajr wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Allah bersumpah dengan waktu malam. Allah bersumpah dengan waktu siang. Jamaah rahimakumullah, Muslim dan setiap Muslim adalah orang yang sangat menghargai waktu. Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita yang subhanallah, mungkin tidak terbayang arahan ini di manusia lain. Kiamat akan terjadi. Dunia ini akan hancur. Masjid kita pun akan rata dengan tanah. Rumah kita pun tidak akan kita kenali kembali. Rasulullah SAW mengatakan, idza qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah, apabila terjadi kiamat, bintang-bintang udah tabrakannya, matahari udah terbit dari arah barat, dan di tangan salah seorang kalian itu ada tunas pohon kurma, sedang pegang tunas pohon kurma. Apa kata Nabi SAW? Kira-kira yang kita lakukan apa jemaah? Kalau terjadi kiamat, kita sedang pegang pohon mau ditanam. Aduh, mau kiamat, ada apa? Udah mungkin kita buang. Tapi lihat bagaimana seorang muslim memanfaatkan waktu, kata Nabi SAW. Kalau terjadi kiamat dan di tangan kalian ada satu tunas kurma, fa in istata an la yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Kalau bisa dia tidak bangun kecuali dia sudah menancapkannya, maka dia lakukan itu. Manfaatkan waktumu, hanya sedikit. Berapa menit? Kita bukan berapa menit yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, jemaah. Berjam-jam, berhari-hari. Kau bisa cek waktumu dalam sehari. Untuk apa? Sebagian orang duduk di depan TV 1 jam, nggak terasa. Dengarkan kajian 1 jam, mulai ngantuk-ngantuk. Ustaz, habis subuh nih Ustaz. Masya Allah. Itu kita lihat. Kenapa? Ya, karena kita tidak menghargai waktu kita. Kita tidak merasa waktu itu modal untuk kehidupan ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Mas'ud? Siapa yang tahu keutamaan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud? Anak akan kasih hadiah. Keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Nah, fadhal. Masya Allah, barakallahu fikum, fadhal ya habib. Masya Allah. Jamaah kita tuh di zaman sekarang lebih kenal kepada ya orang-orang yang terkenal, pemain-pemain bola, artis-artis. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, orangnya kurus, kerempeng, miskin. Suatu hari dia mengambilkan siwak buat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pohon arok.
Pohon arak biasa digunakan untuk siwak. Dia naik ke pohon itu, banyak sahabat Nabi di sana dan Rasulullah SAW ada di tengah-tengah mereka. Ketika naik, angin bertiup. Namanya orang kurus, ya goyang-goyang jemaah, sehingga betisnya tersingkap. Karena dari atas, orang mungkin selama ini tidak pernah perhatian dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Tapi sekarang Abdullah bin Mas'ud ada di atas. Dan jamaah, kalau orang naik mimbar sini, itu akan banyak dikritik oleh manusia. Kenapa? Karena semua melihat. Tapi kalau antum duduk di sana, antum tidur, nggak ada yang ngeritik. Nah, tapi coba kalau ustadznya ngantuk-ngantuk. Waduh, ustadz gimana ceramah ngantuk-ngantuk? Karena semuanya kelihatan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala biasa hidup dengan sahabat. Tapi mereka tidak perhatian dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud sendiri ada di atas, maka semua mata memandangnya. Mereka melihat, oh ternyata betisnya Abdullah bin Mas'ud ini kecil banget, kurus sekali. Mereka tertawa-tertawa. Lalu Nabi memandang kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, mimma tadhakun. Kalian ketawa karena apa? Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Baru sadar para sahabat mereka melakukan kesalahan. Mereka mengatakan, min diqqati saqaihi ya Rasulullah. Dari kecilnya betisnya dia ya Rasulullah. Subhanallah. Nabi SAW selalu memanfaatkan momen-momen tertentu untuk memberikan arahan positif kepada para sahabat. Ini ternyata sahabat sudah mulai menilai manusia dari fisiknya. Kita tuh kadang-kadang nilai orang dari fisiknya. Dari apa? Dari bajunya. Makanya kadang-kadang merek baju kan di luar. Kenapa merek baju di luar kata dia? Ya itu. Masa antum kalau mau ngelihat orang pakai baju mereknya mau buka belakangnya? Mereknya apa bajumu? Nggak ada. Orang tunjukkan. Kadang-kala kita nilai orang tuh, oh sepatunya doang 3 juta. Jamnya berapa kira? Mungkin 80 juta. Kacamatanya, antum pernah melihat merek kacamata di dalam? Ada. Yang murah-murah tuh dalam tuh. Supaya nggak kelihatan tuh mereknya berapa. Tapi yang mahal-mahal mereknya di luar tuh. Ini orang menilai manusia dari fisik. Nggak boleh gitu. Maka para sahabat ditegur sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW tentang betisnya Abdullah bin Mas'ud? Kau hanya melihat kurusnya kan? Krempeng orang miskin. Lahuma fil mizan azqalu min jabal Uhud. Kalian tahu, dua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kelak di timbangan pada hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Aku tuh tidak pernah menyesali atas sesuatu seperti penyesalanku dengan satu hari yang mentarinya tenggelam, berkurang umurku satu hari dan amalku tidak bertambah. Tolong lihat nih yang liburan. Liburan berapa hari liburan akhir tahun ini? Udah mulai 2 minggu. Tuh anak-anak liburan. Kau lihat dalam liburan itu berapa juz yang kau baca? Lihat. Supaya kita tahu ada amalan-amalan yang kita yakin nih. Udah nambah nih. Iya alhamdulillah Ustaz. Anak kalau lagi waktu kerja baca itu setengah juz. Kalau waktu liburan alhamdulillah Ustaz 1 halaman Ustaz. Kau gimana kau? Waktu kerja setengah juz, waktu libur 1 halaman. Seharusnya waktu libur bertambah karena waktumu kosong. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah menyesal. Kehilangan duit, pernah Abdullah bin Mas'ud kehilangan harta, kehilangan apa? Iya. Tapi kehilangan waktu
lebih mahal buat dia. Jamaah, anak kemarin baru dapat informasi dari teman yang kerja di Jerman. Dia cerita, Ustaz, kita lembur di Jerman itu, Ustaz, nggak dihargain duit, Ustaz. Padahal bayangan anak, orang-orang barat itu mengatakan time is money gitu kan. Ternyata di Jerman enggak, Ustaz. Kita itu kalau lembur dihitung waktu. Nanti kalau lembur kita itu sampai 20 jam, kita bisa mengajukan cuti 2 hari. Ngambil waktu kita. Karena mereka tahu waktu ini nggak bisa diganti duit. Kecuali ketika kita mau pindah ke perusahaan lain dan kita masih punya waktu lembur di sana, dihargain waktu sama dia. Karena kita udah mau pindah. Tapi kok tetap di tempat itu dikasih dalam sebulan, kau boleh ngambil cuti. Karena nggak bisa perusahaan memberikan waktu. Subhanallah jemaah. Sedangkan kita ya menganggapnya hanya untuk duit. Hasan al-Basri mengatakan rahimahullahu ta'ala, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku berjumpa dengan suatu kaum. Hasan al-Basri seorang tabi'in. Dia berjumpa dengan para sahabat Nabi. Dia mengatakan, aku berjumpa dengan satu tatanan masyarakat yang mereka lebih berambisi menjaga waktu mereka daripada emas dan perak mereka. Wallahi jamaah, mereka lebih semangat menjaga waktu mereka. Sehingga sebagian di antara mereka tidak terlihat kecuali dalam kondisi ibadah apapun. Kalau nggak ngaji ya berzikir. Kalau memang waktunya nunggu, dimanfaat untuk membaca. Dan umat Islam itu umat Iqra. Ayat yang pertama turun adalah Iqra. Tapi kau lihat berapa banyak yang kau baca dari buku-buku yang bermanfaat, dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang banyak kita baca adalah apa jemaah? WA, via Facebook, apa itu yang kita baca. Ustaz, di situ ada yang bermanfaat. Nah, kalau bermanfaat fadhol, tapi antum bandingkan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Jadi jamaah, kalau kita menyimpan harta kita di dalam berangkas besi, kalau kita punya duit, mencari tempat penyimpanan duit yang aman, maka kau juga harus cari tempat yang paling aman untuk menyimpan waktu. Ahibati fillah, banyak wasiat yang diberikan oleh para ulama agar kita berpacu dengan waktu. Di antaranya adalah yang dituliskan oleh Ibnul Jauzi untuk putranya. Dia mengatakan, wa'lam ya bunayya, ketahuilah wahai ananda, annal ayyam tabsutu sa'at, bahwa hari-hari ini menghamparkan jam-jam. Wa anna sa'at tabsutu anfasan, tiap jam itu mereka membentangkan nafas-nafas buatmu. Wa kullu nafasin khizanah, setiap tarikan nafasmu adalah khizanah, tempat penyimpanan, lemari. Fahdar an tudhiba nafasan fi ghairi syai' fatara yaumal qiyamah khizanatan farighatan fatandam. Hati-hati nak, jangan sampai nafasmu berlalu tanpa amal soleh.